Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Rosdianingsi. Saya akan mengerjakan tugas hafalan saya mengenai asuhan persalinan normal. Langkah yang pertama adalah mengenali gejala dan tanda kala dua. 1. Mendengar dan melihat tanda kala dua persalinan. Ibu merasa ada dorongan kuat dan ingin meneran. Ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan vagina, perineum tampak menonjol, vulva dan sphincter ani membuka. Langkah yang kedua, menyiapkan pertolongan persalinan. Pastikan kelengkapan peralatan, bahan dan obat-obatan esensial untuk menolong persalinan, dan menata laksana komplikasi segera pada ibu dan bayi baru lahir. Untuk asuhan bayi baru lahir atau resusitasi, siapkan yang pertama, tempat datar, rata, bersih, kering, dan hangat. Yang kedua, 3 handuk atau kain bersih dan kering. Yang ketiga, alat penghisap lendir. Dan yang keempat, lampu sorot 60 watt, jarak ke bayinya 60 cm. Untuk ibu, yang pertama, menggelar kain di bawah perut ibu. Yang kedua, menyiapkan oksitosin 10 unit dan alat suntik steril sekali pakai di dalam partu set. Yang ketiga, pakai celemek plastik atau dari bahan yang tidak tembus cairan. Langkah yang keempat, melepaskan dan menyimpan semua perhiasan yang dipakai. Cuci tangan menggunakan sabun di bawah air yang bersih dan mengalir. Lalu lap menggunakan tisu atau handuk pribadi yang kering dan bersih. Langkah yang kelima, memakai sarung tangan DTT pada tangan yang akan digunakan untuk periksa dalam. Langkah yang keenam, masukkan oksitosin ke dalam tabung suntik. Gunakan tangan yang menggunakan sarung tangan DTT atau steril dan pastikan tidak terjadi kontaminasi pada alat suntik. Selanjutnya, memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin. Langkah yang ketujuh, membersihkan vulva dan perineum. Menyekanya dengan hati-hati dari anterior ke posterior menggunakan kapas atau kasa yang dibasahi air DTT. Jika introitus vagina, perineum atau anus terkontaminasi tinja, maka bersihkan dengan seksama dari arah depan ke belakang. Kapas atau kasa pembersih yang terkontaminasi pada wadah yang tersedia. Jika terkontaminasi, lakukan dekontaminasi dan lepaskan dan rendam sarung tangan. Larutan klorin 0,5%. Selanjutnya pakai sarung tangan DTT atau steril untuk melakukan tindakan lanjutan. Langkah yang ke-8, lakukan periksa dalam untuk memastikan pembukaan lengkap. Apabila selaput ketuban utuh pada pembukaan lengkap, maka lakukan amniotomi. Langkah yang ke-9 yaitu dekontaminasi sarung tangan. Celupkan tangan yang masih menggunakan sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik. Rendam sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Cuci tangan setelah melepaskan sarung tangan dan tutup partu set. Langkah yang ke-10, periksa denyut jantung janin setelah kontraksi uterus mereda untuk memastikan denyut jantung janin dalam batas keadaan normal, yaitu 120-160 kali per menit. Mengambil tindakan yang sesuai dengan ketidaknormalan dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan dalam DJJ dan hasil temuan pemeriksaan dan asuhan yang diberikan ke dalam partograf. Langkah yang ke-11, beritahukan pada ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin cukup baik. Membantu ibu untuk menemukan posisi yang nyaman dan sesuai dengan keinginan ibu. Menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses meneran. Langkah yang ke-11, beritahukan pada ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin cukup baik. Kemudian, bantu ibu menemukan posisi yang nyaman dan sesuai dengan keinginannya. Tunggu hingga timbul kontraksi atau rasa ingin meneran. Lanjutkan pemantauan kondisi kenyamanan ibu dan janin. Ikuti pedoman penata laksanaan fase aktif dan dokumentasikan semua hasil temuan yang ada. Jelaskan pada anggota keluarga tentang peran mereka untuk mendukung dan memberi semangat pada ibu dan meneran secara benar. Langkah yang ke-12, minta keluarga membantu menyiapkan posisi meneran jika ada rasa ingin meneran atau kontraksi yang kuat.
Pada kondisi itu, ibu diposisikan setengah duduk atau posisi lain yang diinginkan dan pastikan ibu merasa nyaman. Langkah yang ke-13, laksanakan bimbingan meneran pada saat ibu merasa ingin meneran atau timbul kontraksi yang kuat. Bimbing ibu agar dapat meneran secara benar dan efektif. Dukung dan beri semangat pada saat meneran dan perbaiki cara meneran apabila caranya tidak sesuai. Bantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai dengan pilihannya, kecuali posisi berbaring terlentang dalam waktu yang lama. Anjurkan ibu untuk beristirahat di antara kontraksi. Anjurkan keluarga memberi dukungan dan semangat untuk ibu. Berikan cukup asupan per oral atau minum. Menilai DJJ kontraksi uterus selesai. Segera rujuk jika bayi tidak akan segera lahir setelah pembukaan lengkap dan dipimpin meneran lebih dari 120 menit per 2 jam pada primigrapida dan lebih dari 60 menit 1 jam pada multigrapida. Langkah ke-14, anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok, atau mengambil posisi yang nyaman. Jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam selang waktu 60 menit. Persiapan untuk melahirkan bayi. Langkah ke-15, letakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut bawah ibu. Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm. Langkah ke-16, letakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian sebagai alas bokong ibu. Langkah ke-17, buka tutup partus set dan periksa kembali kelengkapan peralatan dan bahan. Langkah ke-18, pakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan. Pertolongan untuk melahirkan bayi, lahirnya kepala. Langkah ke-19, setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm membuka vulva, maka lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering. Tangan yang lainnya menahan belakang kepala untuk mempertahankan posisi fleksi dan menentukan lahirnya kepala. Anjurkan ibu meneran secara efektif atau bernapas cepat dan dangkal. Langkah ke-20, periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat. Ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi. Segera lanjutkan proses kelahiran bayi. Perhatikan, jika tali pusat melilit leher secara longgar, lepaskan lilitan lewat bagian atas kepala bayi. Jika tali pusat melilit leher secara kuat, klem tali pusat di 2 tempat dan potong tali pusat di antara 2 klem tersebut. Langkah ke-21, setelah kepala lahir, tunggu putaran paksi luar yang berlangsung secara spontan. Lahirnya bahu. Langkah ke-22, setelah putaran paksi luar selesai, pegang kepala bayi secara biparental. Anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis, dan kemudian gerakan ke arah atas dan distal untuk melahirkan bayi belakang. Lahirnya badan dan tungkai. Setelah kedua bahu lahir, satu tangan menyangga kepala dan bahu belakang, tangan lain menelusuri siku dan lengan anterior dan posterior bayi hingga berpegang bayi. Langkah ke-24, setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas berlanjut ke punggung bokong, tungkai dan kaki. Pegang kedua mata kaki, masukkan telunjuk di antara kedua kaki dan pegang kedua kaki dengan melingkarkan ibu jari pada satu sisi dan jari-jari lainnya pada sisi yang lain agar bertemu dengan jari telunjuk. Sanggah susur. Asuhan bayi baru lahir. Langkah ke-25, lakukan penilaian selintas. Apakah bayi cukup bulan, apakah
bayi menangis kuat dan atau bernapas tanpa kesulitan? Apakah bayi bergerak dengan aktif? Bila salah satu jawabannya tidak, maka lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu resusitasi bayi baru lahir dengan asfiksia. Lihat penuntun belajar pada resusitasi asfiksia. Bila jawabannya iya, lanjut ke langkah 26. Langkah 26, keringkan tubuh bayi. Keringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya kecuali kedua tangan dan vernix. Kedua tangan tanpa membersihkan vernix. Ganti handuk basah dengan handuk atau kain yang kering. Pastikan bayi dalam kondisi aman dan perut di bagian bawah perut ibu. Langkah ke-27, periksa kembali uterus untuk memastikan hanya satu bayi yang lahir atau hamil tunggal dan bukan kehamilan ganda atau gameli. Langkah ke-28, beritahu ibu bahwa ia akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi baik. Langkah ke-29, dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit atau secara intramuskuler di 1/3 distal lateral. Lakukan aspirasi pada saat penyuntikan oksitosin. Langkah ke-30, sejak 20 menit setelah bayi lahir atau cukup bulan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 2-3 cm dari pusat bayi. Gunakan jari telunjuk dan tengah tangan yang lain untuk mendorong isi tali pusat ke arah ibu dan klem tali pusat pada 2 cm distal dari pusat pertama dan klem pada perut bayi. Pemotongan tali pusat. Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit. Lindungi perut bayi dan lakukan pengguntingan tali pusat di antara 2 klem tersebut. Ikat tali pusat dengan benang tali DTT atau kemudian lingkarkan lagi benang tersebut dan ikat tali pusat dengan simpul kunci pada sisi lainnya. Lepaskan klem dan masukkan ke dalam wadah yang telah disediakan. Langkah ke-32, letakkan bayi tengkurap di dada ibu. Untuk kontak kulit ibu ke bayi, luruskan bahu bayi sehingga dada bayi menempel di dada ibunya. Usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting susu atau areola mamai ibu. Selimuti ibu dan bayi dengan kain kering dan hangat. Pasang topi di kepala bayi. Biarkan bayi melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam. Sebagian besar bayi akan berhasil melakukan inisiasi menyusui dini dalam waktu 30-60 menit. Menyusu untuk pertama kali akan berlangsung sekitar 10-15 menit. Bayi cukup menyusu dari 1 payudara. Biarkan bayi berada di dada ibu selama 1 jam, walaupun bayi sudah berhasil menyusu. Manajemen aktif kala 3 persalinan. Langkah ke-33, pindahkan klem tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Langkah ke-34, letakkan 1 tangan di atas kain pada perut bawah ibu di atas simpisis untuk mendeteksi kontraksi. Tangan lain memegang klem untuk menegangkan tali pusat. Langkah ke-35, pada saat uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang atas atau dorsokranial secara berhati-hati untuk mencegah infeksi uteri. Jika plasenta tidak lepas 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya, kemudian ulangi kembali prosedur di atas. Jika uterus tidak segera berkontraksi, minta ibu atau suami untuk melakukan stimulasi puting susu, mengeluarkan plasenta. Langkah ke-36, bila ada penekanan pada bagian bawah dinding depan uterus ke arah dorsal, ternyata diikuti dengan pergeseran tali pusat ke arah distal, maka lanjutkan dorongan ke arah kranial hingga plasenta dapat dilahirkan. Ibu boleh meneran, tetapi tali pusat hanya ditegangkan. Jangan ditarik secara kuat, terutama sehingga uterus tak berkontraksi sesuai sumbu jalan lahir pada sejajar rantai atas.
Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak 5-10 cm dari vulva dan lahirkan plasenta. Jika plasenta tidak lepas setelah 15 menit, menegangkan tali pusat. Pertama, ulangi pemberian oksitosin 10 unit intramuskular. Kedua, lakukan kateterisasi atau gunakan teknik aseptik jika kandung kemih penuh. 3. Minta keluarga untuk menyiapkan rujukan. Keempat, ulangi tekanan dorsokranial dan penegangan tali pusat 15 menit berikutnya. 5. Jika plasenta tak lahir dalam keadaan 30 menit sejak bayi lahir atau terjadi perdarahan, maka segera lakukan tindakan plasenta manual. Langkah ke-37, saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin, kemudian lahir dan tempatkan plasenta ke dalam wadah yang telah disediakan. Jika selaput ketuban robek, pakai sarung tangan DTT atau steril untuk melakukan eksplorasi sisa selaput, kemudian gunakan jari-jari tangan atau klem ovum DTT atau steril untuk mengeluarkan selaput yang tertinggal. Rangsangan taktil atau masase uterus. Langkah ke-38, segera setelah plasenta lahir, setelah lahir, lakukan masase uterus, lakukan telapak tangan di fundus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi, fundus teraba keras. Lakukan tindakan yang diperlukan: kompresi manual internal, kompresi aorta abdominalis, tampon kondom atau kateter. Jika uterus tidak berkontraksi dalam 15 detik setelah rangsangan taktil atau masase, menilai perdarahan. Langkah ke-39, evaluasi kemungkinan perdarahan dan laserasi pada vagina dan perineum. Bila terjadi laserasi derajat 1 atau derajat 2 dan atau menimbulkan perdarahan. Bila ada robekan yang menimbulkan perdarahan aktif, segera lakukan penjahitan. Langkah ke-40, periksa kedua sisi plasenta atau maternal fetal. Pastikan plasenta telah dilahirkan lengkap. Masukkan plasenta ke dalam kantung plastik atau tempat yang telah disediakan. Asuhan pasca persalinan. Langkah ke-41, pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam. Langkah ke-42, pastikan kandung kemih kosong. Jika penuh, lakukan kateterisasi. Evaluasi. Langkah ke-43, celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Bersihkan noda darah dan cairan tubuh dan bilas di air DTT tanpa melepas sarung tangan. Kemudian keringkan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih dan kering. Langkah ke-44, ajarkan ibu atau keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi. Langkah ke-45, memeriksa nadi ibu dan pastikan keadaan umum ibu baik. Langkah ke-46, evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Langkah ke-47, pantau keadaan bayi dan pastikan keadaan bayi bernapas dengan baik 40-60 kali per menit. Jika bayi sulit bernapas, merintih atau resusitasi dan segera merujuk ke rumah sakit. Jika bayi napas terlalu cepat atau sesak napas, segera rujuk ke rumah sakit atau rumah sakit rujukan. Jika kaki teraba dingin, pastikan ruangan hangat. Lakukan kembali kontak kulit ibu dan bayi dan hangatkan ibu bayi dalam pakai selimut. Langkah ke-48, bersihkan ibu dari paparan darah dan cairan tubuh dengan menggunakan air DTT. Bersihkan cairan ketuban, lendir, dan darah ibu di ranjang atau sekitar ibu berbaring. Menggunakan larutan klorin 0,5%, lalu bilas dengan air DTT. Bantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering. Langkah ke-49, pastikan ibu merasa nyaman. Bantu ibu memberikan ASI, anjurkan keluarga untuk memberi ibu minuman dan makanan yang diinginkannya.
Langkah ke-50, tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5%. Untuk dekontaminasi, 10 menit cuci dan bilas peralatan setelah didekontaminasi. Langkah ke-51, buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Langkah ke-52, dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5%. Langkah ke-53, celupkan tangan yang masih menggunakan sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Langkah ke-54, cuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir, kemudian keringkan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih dan kering. Langkah ke-55, pakai sarung tangan bersih atau DTT untuk memberikan vitamin K1 1 mg intramuskuler di paha kiri lateral dan salep mata profilaksis infeksi dalam 1 jam pertama kelahiran. Lakukan langkah ke-56, lakukan pemeriksaan fisik setelah kelahiran bayi. Pastikan kondisi bayi baik, pernapasan normal 40-60 kali per menit. Dan temperatur tubuh normal 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius setiap 15 menit. Langkah ke-57, setelah 1 jam pemberian vitamin K1, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di bawah paha lateral. Letakkan bayi di dalam jangkauan ibu agar sewaktu-waktu dapat. Langkah ke-58, lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Langkah ke-59, cuci tangan. Cuci kedua tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Kemudian keringkan dengan tisu dan handuk pribadi yang bersih dan kering. Langkah ke dokumentasi, langkah yang ke-60, lengkapi pantograf halaman depan dan belakang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.